Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, alladzi khassahu bisafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira amawat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, senantiasa marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, memperdalam keilmuan kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk dan kebersamaan kita ini senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita juga sampaikan untuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan alim ulama yang istiqomah, serta kepada seluruh umatnya yang setia melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melaksanakan kajian kita membahas tentang kesesatan ingkar sunnah atau aliran ingkar sunnah, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub MA. Beliau adalah salah satu pakar hadis dan ahli ilmu hadis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan Bapak Ustadz M. Amin Jamaluddin. Beliau adalah Direktur LPPI yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan akan memaparkan tentang sepak terjang aliran-aliran sunnah atau aliran ingkar sunnah yang ada di Indonesia. Untuk lebih memanfaatkan waktu yang tersedia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Ya'qub MA untuk memaparkan materinya. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita saat ini adalah tentang ingkarus sunnah atau gerakan ingkarus sunnah. Ya, sejarahnya, kesesatannya, ya, sebab-sebabnya, dan yang paling penting adalah bagaimana atau apa statusnya di dalam Islam. Para pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksikan, ya, bahwa kelak nanti akan ada sekelompok orang yang tidak peduli, tidak memperhatikan terhadap, ya, urgensi atau peran dan kedudukan sunnah dalam agama Islam.
bahwa sunnah merupakan sumber agama Islam di samping Al-Quran, merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi konsensus para ulama sejak abad pertama sampai abad ke-15 Hijri. Kendati demikian, seperti saya sebutkan tadi, ada orang-orang yang diprediksikan, yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang tidak memperhatikan terhadap eksistensi berikut peran dan fungsi sunnah dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, akan ada seorang nanti yang berduduk-duduk enak di kursi malasnya. Kemudian kepadanya dikatakan, ini adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu berkomentar, kita sudah cukup dengan Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kita halalkan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran kita haramkan. Ini komentar orang yang diberitahu tentang hadis atau sunnah Nabi. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Ingatlah, apa yang dihalalkan oleh Rasulullah adalah sama dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah juga sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah pada juz yang pertama. Ini memberikan prediksi bahwa sepeninggal Nabi akan ada orang-orang yang tidak begitu perhati dengan eksistensi, peran dan kedudukan sunnah dalam agama Islam. Pada perkembangan sejarah selanjutnya, khususnya pada akhir abad pertama dan awal abad kedua, ternyata memang muncul orang-orang yang tidak mau menggunakan hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber dalam syariat Islam. Pada masa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau sedang mengajar di sebuah masjid di Basrah, di Irak, Imam Al-Hasan Basri meninggal pada awal-awal abad kedua Hijri. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepada imam yang sedang mengajar waktu itu. Yang mengajar adalah seorang imam dari sahabat Nabi, yaitu seorang sahabat yang akrab dipanggil dengan Abu Nujaid. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk yang di situ, sehingga beliau tahu. Apa kata orang tadi? Ya Abu Nujaid, alimni bil Quran faqat. Ajarilah kami dengan Al-Quran saja. Artinya enggak usah pakai ngajar hadis lagi lah, karena Imam Abu Nujaid seorang sahabat Nabi